Kita masih berada di tema bulan Juli, keluarga Kristen mengaktualisasikan kasih kepada Allah dan sesama. Dan tema kita di minggu yang kedua di bulan ini, ucapan lembut meredakan kegeraman. Amsal 15 ayat 1 sampai 33 akan menuntun kita dalam sebuah ajaran hikmat yang dituliskan oleh penulis kitab Amsal Salomo, yang memberikan pelajaran bagi kita semua tentang bagaimana cara kita mengatasi kegeraman atau kemarahan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, marah ialah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar. Bapak Ibu dan saya, kita pernah berada pada pola perilaku ini, marah. Marah karena mungkin kita disakiti, kita dibohongi, kita diperlakukan tidak benar, kita diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Orang yang marah dan orang yang dimarahi akan sama-sama merasakan dampak negatif dan dampak positif dari sebuah kemarahan. Jika marah yang wajar karena kesalahan yang harus diperbaiki, maka akan berdampak positif. Tetapi jika marah yang tidak bisa dikontrol atau emosi tanpa alasan yang jelas, maka akan berdampak secara fisik. Orang yang dimarahi dan orang yang memarahi bisa menjadi sakit hati dan terganggu secara psikologis. Bahkan bisa mengganggu hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan, dan lebih lagi bisa menimbulkan pertengkaran. Dalam keluarga bisa saja terjadi antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Kita marah karena mungkin ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dalam kehidupan bergereja pelayanan, ketika ada salah paham, kita marah. Dalam kehidupan bertetangga atau bermasyarakat, kita salah paham dengan tetangga, kita cekcok, kita marah. Itu kemanusiaan kita. Dan di hari ini, memasuki minggu kedua di bulan ini, kita mau diajar oleh penulis kitab Amsal yang memberikan pelajaran bagi kita tentang bagaimana cara kita mengatasi kemarahan itu dalam hidup. Sebab pasti setiap hari itu pasti ada saja terjadi kemarahan. Mungkin dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan ada hal-hal yang terjadi yang mengakibatkan kita marah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Amsal adalah salah satu kitab hikmat yang di dalamnya kita bisa belajar tentang bagaimana menghadapi kemarahan dan menjalani hidup dengan berhikmat dan bijak. Intro itu kita tadi berkata, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau kita hubungkan bagian firman ini dengan bacaan di minggu lalu tentang kasih, maka sifat atau karakter Allah dalam kasih itu adalah kerendahan hati. Di sana tidak ada marah, tapi kerendahan hati yang mendahului kehormatan. Maka ketika kita hidup rendah hati, kita akan dihormati, kita akan dihargai, walaupun mungkin sulit untuk menjalaninya. Bapak Ibu, saudara-saudara, tema kita
ucapan yang lembut meredakan kegeraman atau marah. Dalam bacaan kita ini kita bertemu dengan dua sikap manusia, yakni kelembutan dan kemurkaan. Amsal memberi wejangan hikmat bagi Bapak, Ibu dan saya. Jika kita berhadapan dengan kemurkaan atau berhadapan dengan orang yang sedang marah, sedang geram, naik darah atau naik pitam, dan kemarahan yang tidak bisa terkendali, kita diminta untuk meresponi atau menghadapinya dengan sikap lemah lembut. Lemah lembut dari kata Ibrani yang dipakai dalam kitab Amsal bacaan kita pasal 15 ayat 1 ini merujuk pada orang yang memiliki sikap rendah hati dan penuh kelemah lembutan serta tidak menuntut untuk harus dihargai. Orang yang demikian biasanya ketika dia berhadapan dengan orang yang marah, yang geram, yang naik darah, dia akan sabar, dia akan menahan diri, mengendalikan diri. Bahkan sekalipun apa yang dilakukan bisa saja membuat dia tidak dihargai, dia direndahkan atau diremehkan oleh orang yang sementara memarahinya, dia tetap bertahan, dia sabar, dia menahan diri, dia mengendalikan diri. Dan orang seperti ini adalah orang yang lemah lembut, yang akan dihargai dan dihormati jika dalam keadaan dia dimarahi habis-habisan, dia tidak marah, dia tidak membalas, dia sabar, dia tetap ada dalam situasi diam. Sebab firman Tuhan katakan bagi kita, kerendahan hati mendahului kehormatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Salomo dalam bagian firman ini menyampaikan bagi kita cara menghadapi orang yang marah. Jika berhadapan dengan orang yang marah atau sementara marah dan marahnya tidak bisa dikendalikan, bahkan dalam marah itu dia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan atau yang pedas, sudah pasti akan menimbulkan kemarahan bagi kita, orang yang dimarahi. Tetapi firman Tuhan mengatakan bagi kita dalam bagian firman ini, perkataan yang menyakitkan mendatangkan kemarahan. Namun jika kemarahan itu dihadapi dengan kesabaran, kelemah lembutan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Namun jika kemarahan itu dihadapi dengan kemarahan juga, maka akan terjadi kehancuran, perpecahan, permusuhan, bahkan masalah tidak bisa teratasi, melainkan menimbulkan masalah baru. Bapak, Ibu pernah marah orang? Pasti. Saya juga pernah marah. Itu kemanusiaan kita. Bapak, Ibu pernah dimarahi? Pasti. Mungkin sakit ya. Tapi firman ini mengajarkan kita untuk lemah lembut. Karena identitas kita jelas, kasih. Karakteristik Allah itu harus ada pada kita, kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut.
supaya kita bisa memadamkan marah itu dan akhirnya hanya damai sejahtera Allah yang ada dalam ruang kehidupan kita. Tapi ada yang marah itu berkepanjangan, Bapak Ibu. Sampai mungkin kalau baku dapat di jalan lain, putar arah jalan supaya jang baku dapat, jang baku suara. Iya tuh biasa, ada yang terjadi. Dalam keluarga kalau suami dan istri baku marah, tidur baku balik belakang. Belum bicara. Kita memaafkan tapi belum mengampuni. Memaafkan dan mengampuni beda, Bapak Ibu. Memaafkan itu kita bilang saya memaafkan kau, tapi belum tentu mengampuni dia. Mengampuni berarti melupakan dia pun kesalahan. Jadi kalau kita marah itu kadang kita simpan, tidak baku tegur, tidak baku sapa. Kalau baku dapat putar muka. Itu kadang menjadi sifat kita. Apalagi orang-orang Maluku, Sio. Tapi kalau kita bandingkan dengan suku-suku lain, misalnya suku Jawa, dong paling lemah lembut. Biar dong dapat marah lah dong sabar. Bapak Ibu biasa, apalagi ibu-ibu nonton sinetron yang di Indosiar itu. Aduh, katong kalau ibu-ibu orang Maluku, kok bikin par saya begitu? Firman hari ini mengajarkan kita untuk lemah lembut dalam keadaan marah. Itu yang susah, Bapak Ibu. Katong suami istri baku marah saja, belum bisa bicara 1 hari, nanti 2-3 hari dulu. Dalam pelayanan, pengurus dan pengurus baku marah, majelis dan majelis baku marah, tidak pegang tangan. Baku lewat juga seng storm lai, seng baku bicara. Deng tetangga misalnya baku marah deng tetangga, seng lewat tetangga muka rumah lain mangkali. Itu hal yang terjadi. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita hari ini lewat hikmat yang dituliskan oleh Salomo bagi kita. Bagaimana cara kita menghadapi marah itu dengan kelemah lembutan. Menurut penulis kitab Salomo, kitab Amsal, jika dalam menghadapi orang yang sementara marah dan tidak terkendalikan amarahnya, maka orang yang tidak mampu mengatasinya adalah orang yang tidak berhikmat. Ayat 2 firman Tuhan katakan, lidah orang berhikmat membuat pengetahuan dapat diterima, tetapi mulut orang bodoh mencurahkan kebodohan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, dengan lidah untuk berkata yang benar. Maka kita harus minta hikmat Tuhan supaya kita berkata yang benar tentang hal apapun. Sebab firman Tuhan jelas mengatakan mulut orang bodoh mencurahkan kebodohan. Itu berarti mulut orang benar akan mencurahkan kebenaran. Sebab Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang benar. Maka kita harus berkata yang benar, hidup yang benar di hadapan Tuhan Allah, supaya kita tetap berkenan di hadapannya. Kita harus menjadi orang yang bijaksana dan bertindak bijaksana. Sebab orang yang berhikmat dan bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan demikian dalam menyelesaikan setiap masalah, bahkan dalam emosi setinggi apapun,
Dia mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikannya dengan tidak menimbulkan masalah baru. Karena hati dan sikap bijaksananya, maka semua dapat diatasi dengan baik. Maka di tengah situasi kita ketika kita ada dalam kemarahan, kita harus minta hikmat Tuhan. Supaya hikmat Tuhan, Roh Kudus Tuhan itu akan menuntun kita untuk mengendalikan diri, menahan amarah kita untuk tidak membalas. Supaya kita tetap benar di hadapan Tuhan. Memang tidak gampang ya Bapak Ibu, orang kalau sakiti kita pasti kita mau balas. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Sebab jika kita balas lagi dengan kejahatan, menimbulkan masalah dan mendatangkan dosa. Tapi kalau kita tidak balas, kita mengendalikan diri dan menahannya, kita menjadi orang yang berhikmat, orang yang sabar, yang mampu menahan diri. Tetapi orang yang tidak sabar, yang selalu ada dalam kemarahan, orang yang demikian dalam firman Tuhan disebut pencemooh, orang yang tidak mau ditegur. Orang yang demikian Alkitab katakan dia disebut pencemooh atau orang yang gengsi, orang yang angkuh. Orang yang demikian tidak saja tidak mau peduli terhadap teguran orang lain, tetapi juga tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Dia jauh dari hikmat Tuhan karena di dalam dirinya hanya ada keangkuhan. Sebab dia tidak mau ditegur untuk melakukan hal yang baik dan benar. Ada orang yang kalau kita tegur, kita nasihati Bapak Ibu untuk keluar dari jalannya yang salah, dia tidak mau terima. Lalu dia bikin masalah dengan kita. Firman Tuhan katakan dia orang yang jauh dari hikmat Tuhan, yang angkuh, yang sombong, yang tinggi hati. Karena itu dia tidak akan mengikuti jalan Tuhan. Di ayat 12 katakan pencemooh tidak suka ditegur. Dia tidak mau berjalan mendatangi orang berhikmat. Untuk itu hadapilah orang yang demikian dengan hikmat yang berasal dari Tuhan dan lakukanlah dengan lemah lembut. Semua yang dijalani dan dilakukan manusia intinya adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan mendatangkan berkat dan sukacita. Bapak Ibu, Tuhan Allah tahu kehidupan kita. Dia lihat apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, bahkan sampai dunia orang mati pun Dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Setiap perbuatan kita, perjalanan hidup kita dilihat oleh Tuhan. Karena itu mari kita hidup takut Tuhan. Karena Amsal mengatakan bagi kita takut Tuhan adalah didikan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Karena itu kehormatan tidak perlu untuk kita cari, tapi minta hikmat Tuhan supaya menghikmati kita sehingga kita hidup dalam kerendahan hati dan kita akan dihormati. Bukan karena kekuasaan kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena kita disanjung dan diagungkan, karena itu sia-sia. Tetapi kita dihormati karena kerendahan hati kita. Bapak Ibu, firman ini mau mengajarkan bagi kita bahwa marah itu bagian dari sifat kita manusia. Dengan kata lain manusiawi. Tuhan Yesus juga pernah marah, tapi Ia marah karena kesalahan yang dilakukan oleh manusia saat itu ketika mereka menjadikan bait Allah tempat di mana seharusnya orang datang untuk beribadah kepada Allah dalam doa dan harapan.
dijadikan tempat berjual beli dan sarang penyamun. Namun Yesus marah bukan karena tanpa alasan yang jelas. Ia marah dalam sebuah alasan. Ia mau mengajarkan orang lain untuk sadar dari perbuatan yang keliru. Maka kita boleh marah, tetapi marah yang jelas seperti Yesus. Ada alasan yang membuat kita marah. Dan jangan simpan marah kita sampai matahari terbenam. Karena Yesus mengajarkannya bagi kita, jangan simpan marahmu sampai matahari terbenam. Beri pengampunan. Bahkan saat ini Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bagi kita, jika mau datang pada Tuhan dalam sebuah penyembahan, jika ada yang salah dalam hati kita dengan seseorang di sekitar kita, pergi berdamai dengan dia dulu, baru datang bawa persembahanmu pada Tuhan. Sebab ketika kita datang pada Tuhan, kita datang dalam kekudusan. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Maka setiap kita datang pada Tuhan dalam penyembahannya, kita harus datang dalam kekudusan. Jangan kita sementara marah orang baru kita datang, penyembahan kita tidak akan diterima oleh Tuhan. Tuhan bilang berdamai dulu, baru datang pada Dia. Firman ini juga mengajarkan kita supaya kita mampu mengendalikan diri ketika kita marah. Jangan sampai kita marah seperti yang dikatakan dalam bagian firman ini. Sebab kemarahan itu akan berdampak pada diri kita, bahkan berdampak pada orang lain, pada relasi kita dengan sesama. Karena itu cara kita menghadapinya adalah dengan lemah lembut, dengan sabar. Bukan karena kita salah atau kita kalah, namun disitulah kita sementara diberkati dan jadi berkat dalam kebersamaan kita dengan orang lain. Selain itu, firman ini mengajarkan kita bahwa dalam menyelesaikan masalah harusnya tidak boleh menimbulkan masalah baru, karena kata-kata yang timbul dapat menyakitkan hati dan membuat panas hati. Kata-kata yang kita pakai harus kata-kata yang menyejukkan hati dan membawa damai. Semua wejangan hikmat ini harus kita lakukan dalam tindakan hidup pribadi kita, rumah tangga kita, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga damai dan sukacita menjadi bagian dalam hidup kita bersama. Ingatlah bahwa dalam menyelesaikan masalah, takutlah akan Tuhan dan jangan mengabaikan hikmat dari Tuhan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dihormati, bukan karena kita mencarinya, namun karena kehormatan itu ada pada kita sebab kita hidup takut Tuhan. Maka pulanglah dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, jalanilah kehidupan dengan bijaksana, bijak dalam berkata-kata, bijak dalam bertindak, sehingga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama tetap terpelihara dengan baik. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.